Enak aja, saya ini barang antik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan, udah pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Tok, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Hai, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut. Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener nggak? Kalau aku kan punya semua. Aku pinter, anak presiden. Wes ngono ayu. Akeh sing naksir. Seperti Bung Karno, bapak saya. Orangnya itu ganteng. Makanya saya putrinya jadi cantik. Cucunya yo cantik. Sudah itu apa? Aku mau selfie. Oh, pasti pengikutku oke. Kenapa? 1, perempuan. 2, cantik. Baru 2 aja udah ditepokin. 3, karismatik. 4, apa nih? Pintar. Aku tahu-tahu ketiban profesor aja 2. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa toh yo? Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini? Ayo, saya Panglima tertinggi pernah, Presiden Republik Indonesia kelima pernah. Lah saya bilang karena jelek-jelek ini, saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kayaknya baru sekarang saya buka ini. Hanya karena ada kamu. Bu Muni udah pinter, cantik, karismatik. Tapi kok kayaknya perempuan itu yang dipikirin sekarang tuh kecantikan aja. Aduh. Mbok lihat saya aja dah, kan saya bilang saya manusia unik loh. Seorang perempuan yang di tempat yang beragama Islam, lalu kok bisa terus riuh rendah tidak jelas dari sisi mencari ilmunya, tapi akhirnya inilah yang bisa saya dapatkan. Lalu berikutnya juga berpolitiknya, saya ketua umum terlama di Indonesia ini, baru saja dipilih lagi, di DPR sudah, Wapres sudah, Presiden sudah. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi menyemangati kalian kaum perempuan bahwa apa? Bisa kalau mau. Tapi kok kayaknya perempuan itu, saya makanya suka guyon-guyon. Yang dipikirin sekarang tuh kecantikan aja. Aduh, setiap kali iklannya banyak banget saya bilang, itu mukanya udah deh keren deh pokoknya. Asal ininya juga keren. Apa yang kurang saya? Sombong amat. Bukan membanggakan, ingin menyombongkan. Ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ngaca. Oh mana ya? Kalau ngaca di sumur. Maksudnya itu apa? Biar lo kaget nyemplung. Mana saya tahu kalau toto saya nyemplung aja.
Kuburan pikirin, berapa duit semeter? Margaret Thatcher dan lain sebagainya sudah pass away. Ada yang ngomongin. Maunya saya ngomongnya gitu, wah. Gue ngomong aja. Remes buat lu. Tapi maksud saya, Lu gak ngeliatin, muka gue lagi sewot. aku makin senang tuh yang tampangnya mengkeret. Wah, emang dasar. Makanya jangan nakal deh ibu. Kamu mesti pergi. Ya entar. Pergi. Ya. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya. Saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Jadi saya kan udah nyombongin diri saya yang patut disombongkan. Bayangin dong, saya kurangnya main di politik apa? Dikejar udah, tinggal satu langkah ditangkap. Tapi kok bisa terbalik? Jadi anggota DPR 3 kali, jadi wapres. Mestinya 99 itu kan mestinya kita menang dan saya mesti jadi presiden loh, jangan lupa. Tapi kan kembali, namanya ada politik, itu politik. Nah, karena apa? Sosok saya. Nah, udah jadi presiden, dapat award dari CNBC. Itu nggak sembarangan loh. Apa saya yang minta? Bukan. Karena katanya saya dapat menyelesaikan waktu itu krisis. Loh, ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun itu menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau bla bla. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memuji dirinya sendiri yang cantik, pintar, dan berkarisma. Apakah ini tanda seseorang yang mengalami megalomania atau sifat narsistik? Dalam HUT ke-50 PDIP, Megawati memuji dirinya sendiri karena mendapatkan penghargaan atau award dari Customer News and Business Channel atau CNBC. CNBC ngasih saya ini award. Kamu tahu nggak sih kalau ibumu ini sudah pintar, cantik, karismatik? Begitu kata Megawati dalam pidato HUT ke-50 PDIP. Tidak hanya itu, Megawati juga memuji dirinya seorang pejuang. Hal ini diungkapkan untuk memotivasi anggotanya agar bisa memiliki semangat juang seperti dirinya. Ucapannya tersebut lantas menjadi perhatian, bahkan beberapa warganet menilai kalau mantan Presiden Indonesia kelima ini narsistik, bahkan megalomania. Bukan tanpa alasan warganet berpendapat demikian, ia dinilai seperti itu karena terlalu memuji diri sendiri, berlebihan. Ya, ibu cantik kata? Terlalu. Terlalu cantik ya? Terlalu cantik. Oke. Inilah pesona ibu. Gubernur. Ibu hadir sini bilang. Bilang ibu minta diminta nomor. Bapak kerja sebagai apa? Petani. Punya apa? Lahan. Hah? Iya, Bapak kerja sebagai petani, kerja di lahan orang. Bapak punya lahan atau lahan orang? Sebagai lahan apa? Sawah atau horti? Horti. Rica tomat. Rica tomat. 1 bulan bisa dapat berapa? Bersih 500. Punya anak berapa? 2. Istri? Siapa tahu ada 2 kan, kita cuma nanya. Kalau 2 apa bantuan dicampur? Nggak punya lahan sendiri ya? Catat nanti kalau kita ada bantuan lahan, nanti dikasih lahan, Bapak kerja di lahan sendiri karena 500.000 nggak cukup. Cek juga sudah masuk PKH, belum masukin ke PKH biar 1 bulan dapat 600.000 karena punya anak. Ya, setiap bulan dan dapat 600.000 tidak? Nanti ibu urus lewat sosial jadi dapat. Hai, aku hari ini dengan gubernur cantik yang viral, Ibu Shirley Laos. Bu, yang namanya hidup kan, ada orang suka kita, ada yang enggak. Bagaimana tetap menjaga hati kita tetap bersih, tetap fokus pada tujuan kita?
Tentu pertama berdoa dan jujur kepada diri kita sendiri. Dan ketika capek, kadang saya suka bilang, terutama karena saya sendiri ya, kayak yang bisa membantu saya adalah saya sendiri. Jadi kamu harus kuat. Memilih untuk jatuh atau kuat, pilihannya hanya kuat. Ketika pilihan satu-satunya adalah kuat, kamu harus kuat. Oh, thank you. Dia nggak pernah lapor kita kalau tidak ada air. Dia papa stroke lagi. Oh, sakit barusan ini. Oh. Maluku Utara. Selamat siang Pak Presiden yang saya hormati dan banggakan. Kami dari Provinsi Maluku Utara izin melaporkan saya di sini di Kabupaten Halmahera Tengah hadir bersama Pak Bupati Halmahera Tengah, perwakilan dari Kemenko Pangan, dan di samping kanan saya ada Ketua Koperasi Desa Wairoro, hadir juga Satgas Kopdes Merah Putih Provinsi dan Kabupaten Kota. Izin melaporkan Pak Presiden, total koperasi desa yang sudah melakukan musdes dan sudah terbentuk dan sudah lengkap badan hukumnya sebanyak 1.185, dan itu adalah 100% dari seluruh desa yang ada di Maluku Utara. Kemudian izin menginfokan juga, tadi pagi kami bersama dengan Bupati Halmahera Tengah menyaksikan langsung penandatangan MOU antara koperasi Desa Wairoro dengan Bulog yang akan mensuplai beras, dan dengan PT IWIP yang akan menyerap hasil pertanian dari Kopdes Wairoro. Izin menginfokan kebutuhan PT IWIP satu hari untuk beras 30 ton per hari. Jadi kurang lebih satu tahun sekitar 10.000 ton. Dan Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi 36% atau sekitar 28,7 triliun. Koperasi Merah Putih menjadi solusi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Maluku Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi ini dapat dinikmati oleh masyarakat desa langsung. Kami sangat terharu bahwa Pak Presiden sangat memperhatikan kami, terutama masyarakat lemah. Kami berkomitmen Maluku Utara untuk menyukseskan visi misi Pak Presiden, membantu yang lemah sehingga kuat, bahwa Kopdes adalah bentuk negara hadir di desa, karena dengan rakyat yang kuat, desa yang kuat, maka Indonesia akan maju. Terima kasih Bu Gubernur dan semua unsur pimpinan koperasi. Terima kasih. Kita yakin bahwa ini akan nanti membantu meningkatkan peredaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Kita bikin alis dari good ya. Cuman aku mau coklat. Alisnya? Flash hitam is too black. Yang nambah. Kasihan amat. Ini apa? Si makeup. Mau? Boleh. Buat apa? Setting spray. Oh, setting spray pakai dulu sebelumnya? Ya, set spray sebelum dan sesudah. Oh. Jadi dia bikin makeupnya tambah lengkap. Oke. Bilang ini. Mamamu. Oh, itu lagi makeup dia. Itu dipotong sampai nato lagi, mana yang mau diposting. Bahkan yang diposting pun ya begitulah. Mau Andre itu. Untuk punya Bu trust her. How did I know? Itu live TV berarti itu bukan ya? Vlog apa? Harus setting spray? Belum? Iya. Ini mau lo nanti, I nggak bisa. I ask papa juga ya. Oh, it's okay. Pedal Ada aja. 2 orang enggak? Iya, harus dulu kan. Aku tuh emang suka aku suka yang kayak gitu-gitu, nggak ke blend. Oh, oke. You're making a diva's editing job so. Thank you, Cece. Say hello, Cece. That's blunder. Hari ini makeup bersama Kadifa. As always, I love makeup. Thank you Kadifa. Mana kamu nggak muncul? Per jam 1 ya, bentar lagi terus jalan. Video Cece. Nanti Cece lebih ke ya. Bye bye Mami. Dah.
Perempuan ini mencatat sejarah di Maluku Utara. Ini adalah Shirley Juanda. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara. Sebuah pencapaian penting dalam sejarah politik di kawasan timur Indonesia. Shirley Juanda lahir dan besar di Maluku Utara, sehingga memahami langsung kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Kepemimpinannya sering disorot karena membawa wajah baru perempuan dalam politik daerah, di wilayah yang selama ini didominasi tokoh laki-laki. Bukan soal gender semata, tapi tentang sejarah baru dan representasi. Menurut kamu, apakah kepemimpinan perempuan penting untuk masa depan daerah? Tulis pendapatmu dan follow untuk Fakta Politik Indonesia. Gubernur baru Maluku Utara Shirley Juanda emang keren abis. Baru dilantik, dia langsung tancap gas bikin gebrakan. Salah satunya urus pelayanan haji. Shirley langsung siapin dana 11 miliar rupiah dari APBD buat jamaah haji di Maluku Utara. Anggaran ini naik dari tahun 2024 yang cuma 10 miliar rupiah. Tujuannya? Supaya pelayanan haji makin maksimal dan manusiawi. Tahun ini ada 1067 jamaah haji dari Maluku Utara dan 60% diantaranya lansia. Jadi Shirley minta panitia kerja ekstra untuk ngasih pelayanan terbaik. Nah, dana 11 miliar ini nantinya dipakai buat penginapan khusus, ambulans, hingga penerbangan charter langsung ke embarkasi Makassar. Jadi semua flight full charter dari Bandara Baabullah Ternate ke Makassar pulang pergi. Ini bakal lebih praktis, cepat, dan nyaman, terutama buat jamaah lansia yang butuh perhatian ekstra. Tapi ini bukan sekedar urusan teknis atau logistik loh. Ini bukti nyata kalau Shirley serius total melayani warganya, khususnya umat muslim, meskipun dia beda agama. Padahal jalan Shirley jadi gubernur nggak mulus banget. Penuh rintangan dan drama, mulai dari demo besar-besaran sampai tudingan kecurangan pemilu. Shirley maju setelah menggantikan suaminya, Benny Laos. Benny adalah bupati populer yang wafat di laut secara tragis saat menuju kampanye. Setelah kepergian Benny, partai-partai pengusung mendorong Shirley untuk maju. Dia akhirnya maju bersama Sarbin Sehe di Pilkada Malut. Tapi masalahnya Shirley ini bukan cuma minoritas, tapi double minoritas. Dia perempuan, Kristen, dan keturunan Tionghoa. Jadi sejak awal udah diserang habis-habisan dengan politik identitas. Bahkan ada kelompok adat dan tokoh lokal yang terang-terangan menolak pencalonannya. Alasannya, katanya pemimpin Malut nih harus muslim karena adatnya berbasis Islam. Tapi berbagai serangan itu tak menyurutkan langkah Shirley. Dia bahkan menang telak dengan perolehan suara 51%. Sementara lawan terkuatnya cuma mendapat suara 24%. Tapi kemenangan ini tetap diprotes para penantangnya. Aliansi Masyarakat Muslim dan Front Persatuan Peduli Pemilu turun ke jalan. Mereka nuntut KPU batalkan hasil pemilu dan tuding ada kecurangan. Mereka juga nuduh ada intervensi elit politik lokal, tapi KPU dan MK tetap sahkan kemenangan Shirley Sarbin. Hingga akhirnya mereka resmi dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Kemenangan Shirley ini jadi tonggak sejarah dalam demokrasi Indonesia. Bayangin, seorang perempuan Kristen Tionghoa lagi menang di provinsi mayoritas Muslim. Ini bukti kalau rakyat bisa memilih dengan akal sehat, bukan karena sara. Dan yang makin bikin kagum, Shirley nggak balas semua serangan-serangan itu. Dia tunjukin kerja nyata, melayani semua golongan tanpa pandang bulu, termasuk pelayanan haji yang justru dia jadikan prioritas pertama di awal jabatannya. Agamanya boleh beda, tapi semangat pelayanannya luar biasa. Shirley, kamu keren, pemimpin yang luar biasa. Ini jadi pelajaran penting ya buat seluruh rakyat Indonesia, bahwa agama dan etnis bukan alasan utama dalam memilih pemimpin. Yuk, pilih pemimpin dengan akal sehat. Penerima kategori Excellence in Women's Leadership and Eastern Indonesia Transformation adalah Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda. Beliau merupakan sosok pemimpin tangguh dan visioner yang mendorong pemerataan pembangunan antar pulau, memperkuat ekonomi maritim, serta memberdayakan perempuan dan generasi muda di daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadir di sini Pak Mendagri bersama dengan Pak Wamen Pertanian, para gubernur dan bupati wali kota serta undangan sekalian. Terima kasih Garuda TV atas penghargaan yang bermakna ini, dan saya sebagai perempuan dari Timur Indonesia, saya percaya bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang posisi dan kekuasaan, tapi tentang bagaimana menghadirkan perubahan terutama di aspek kehidupan yang mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas, infrastruktur demi meningkatkan kualitas hidup bagi mereka yang menaruhkan harapan kepada kita. Dan penghargaan ini saya berikan pada seluruh perempuan Indonesia, terutama di wilayah timur, bahwa kita dari timur Indonesia bisa menghadirkan cahaya perubahan, dan kita terus bekerja dengan hati, inovasi, integritas, dan kolaborasi. Terima kasih. Dua-dua.